berjumpa kembali di program Negeri Indonesia. Dijuluki dengan pangkal kemenangan, ibu kota negeri serumpun Sebalai mempunyai banyak peristiwa sejarah. Mulai dari masuknya masyarakat Tionghoa, masa penjajahan Belanda, dan sampai masa kemerdekaan. Nah, seperti apa peristiwa sejarah yang ada di kota Pangkal Pinang ini? Mari saksikan Negeri Indonesia edisi Pangkal Pinang Tempo dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana nih? Jadi nggak kita jalan-jalan hari ini buat cari tahu tentang informasi sejarah yang ada di Pangkal Pinang nih, Pak? Jadi kita pergi hari ini. Pak, saya penasaran banget nih tentang peristiwa sejarah yang ada di kota Pangkal Pinang nih, Pak. Pasti banyak banget kan cerita-cerita yang zaman-zaman tempo dulu itu. Nah, saya pengen tahu tuh bagaimana cerita peristiwa yang terjadi pada tempo dulu itu, Pak. Jadi untuk sejarah Pangkal Pinang kita bisa meliput nanti dua tema. Yang pertama tema tentang masa Cina di Pangkal Pinang. Kemudian yang kedua tema tentang masa kolonial bangsa asing kulit putih di Pangkal Pinang. Lebih jelasnya kita bisa ke lapangan. Oke Pak, jadi kita langsung ke tempat lokasi sejarah yang ada di kota Pangkal Pinang ini Pak ya. Nah pemirsa, kali ini saya bersama Bapak Elvian akan mengajak pemirsa untuk melihat tempat sejarah yang ada di kota Pangkal Pinang. Nah tetap saksikan Negeri Indonesia. Di masa Kesultanan Palembang, kota Pangkal Pinang kerap didatangi oleh warga keturunan Tionghoa. Mereka sengaja didatangkan sebagai pegawai tambang timah yang sejak saat itu menjadi hasil bumi andalan dari tanah Bangka. Bukti keberadaan warga Cina adalah banyaknya pemakaman Cina di sejumlah wilayah di kota ini. Perjalanan saya bersama Pak Elvian kali ini dimulai dengan mengunjungi salah satu makam Cina kuno yang ada di perkampungan Tionghoa di kota Pangkal Pinang, yaitu Kampung Besi. Ini adalah makam Un Menceu, salah satu warga Cina yang datang di abad 17. Selain sebagai pionir penambang timah, seluruh keturunannya yang bermagaun pada masa kesultanan dan kolonial menjabat sebagai tertinggi dalam mengatur urusan pertambangan. Pekerja-pekerja tambang dari Cina Selatan, terutama orang-orang dari suku Hakka ataupun Keja datang ke Bangka. Nah, generasi pertama itu diperkirakan datang tahun 1709 ya, generasi pertama yang datang di pesisir timur Pulau Bangka. Nah, mereka sampai di Bangka dan itu bisa kita ketahui dari banyaknya temuan makam-makam kuno di Pulau Bangka. Nah, khusus di Pangkal Pinang itu ada beberapa makam kuno orang-orang Cina generasi pertama ya, sebagai pionir yang datang ke Pangkal Pinang untuk mengeksplorasi timah. Yang pertama itu makam Un Menceu yang terletak di Kampung Besi atau Tiat Phu. Kemudian yang keturunan dari Un Menceu itu makamnya ada di kompleks pemakaman Sentosa atau Chung Hua Kung Muyen yang terletak di Jalan Bukit Abadi atau Jalan Soekarno
Hatta Pangkal Pinang. Di situ ada makam keturunan daripada Un Menceu, seperti Un Nyimpo, kemudian Un Kengbo, yang kemudian Un Kengbo itu diangkat sebagai salah seorang mayor tituler Cina untuk Pangkal Pinang. Jadi mereka lah yang mengkoordinir ya kongsi-kongsi ataupun penambang-penambang organisasi penambang timah di Pulau Bangka. Jadi ada 3 makam Pak ya? Di sini ada 5 makam, Oh, 5. 5 makam. Tapi di sini khusus untuk keluarga Lai, keluarga atau marga Lai. Nah, marga Lai itu salah satunya adalah Lai Namsen. Yang makamnya kita lihat tadi itu adalah seorang kapiten. Usai mengunjungi pemakaman dari keluarga Un Menceu, saya bersama Pak Elvian kembali menyusuri sudut lain dari kota Pangkal Pinang untuk melihat kuburan kuno dari keluarga Lai. Nah, kemudian ada lagi keluarga kedua ya, yang kita kenal dengan panggilan marga Lai atau keluarga Lai. Nah, keluarga Lai ini untuk generasi pertama yang datang ke Pangkal Pinang itu bernama Lai Fongju. Makamnya ada di Jalan Demang Singayuda atau Gang Duren. Keturunan Lai Fongju antara lain adalah Lai Namsen yang kemudian diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kapitan tituler de Chinesen untuk kota Pangkal Pinang. Nah, keluarga dari Lai itu makamnya, komplek makamnya ada di Jalan Demang Singayuda atau Gang Duren tersebut. Ini adalah rumah Kapiten Lai. Rumah yang lebih dari 5 generasi ditempati oleh keluarga Lai. Rumah ini juga menjadi bukti sejarah keberadaan warga Cina di tanah kota Pangkal Pinang. Salah satu peninggalan dari keluarga Lai yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang adalah rumah Kapitan Lai yang ada di belakang kita ini ya, di belakang kita ini. Ini rumah marga Lai di Pangkal Pinang. Marga Lai ini yang awalnya itu datang dari Cina. Yang pertama namanya Lai Fengyu. Dia adalah pejabat ke-6 dari dinasti Qing. Dia adalah penasehat kerajaan. Jadi dia diutus dari dinasti itu untuk ke Batavia. Tujuannya tuh ke Batavia mungkin dalam urusan perdagangan. Rumah ini ada lokasinya tuh di Pangkal Pinang, di Kampung Katak. Yang awalnya mungkin dia tidak punya komunitas, baik komunitas Cina ataupun komunitas Jawa. Jadi dia bangun sendiri di tengah-tengah rawa, nama daerahnya itu Kampung Katak. Rumah ini renovasi pertama itu tahun 1867. Jadi ini renovasi kedua. Dari renovasi pertama, ada perbaikan tapi tidak total. Kita hanya memperbaiki rumah tinggal karena ini kan adalah rumah tinggal. Rumah tinggal dalam arti kata kita bekerja di sini, kita tinggal di sini, kantor kita pun di sini.
Keberadaan rumah Kapitan Lai hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Para keturunan dari marga Lai begitu teliti menjaga keaslian dari rumah ini. Perjalanan dalam menapaki jejak kota Pangkal Pinang tempo dulu berlanjut menuju salah satu kelenteng tertua di kota Pangkal Kemenangan. Keberadaannya memiliki kaitan erat dengan warga Cina pekerja tambang yang di masa kesultanan dan kolonial bermukim di Pangkal Pinang. Meski telah mengalami banyak renovasi, keberadaan kelenteng ini tetap terjaga keasliannya. Sewaktu pendatang pekerja tambang datang dari Tiongkok Selatan, pada umumnya dari Guangdong, mereka berlayar ke sini menggunakan kapal layar sebagai permohonan pelindungan kepada para kulit tambang tersebut. Mereka selalu membawa arca-arca yang mereka yakini bisa melindungi mereka dalam perjalanan. Arca Pantung Pankong ini mereka bawa sampai di tempat tujuan, di tempat sini. Setelah sampai di tempat ini, mereka berdiri di samping camp mereka, Pak. Di sini adalah camp kuli-kuli tambang pada masa itu, daratannya tinggi, dan areal tambangnya mereka termasuk Kampung Bintang, kemudian termasuk ke Pasar Ikan dan jalan tram seberang sana, juga daerah Penindang, Penindang lagi di Kacang Bedang, ya. Di situ semuanya areal kerja mereka, jadi mereka di campnya di pusatnya agak tinggi. Mereka begitu sampai di sini, sudah mereka letakkan di sini dan mereka menyembah setiap saat mereka setelah bersih, membersihkan diri. Lama-kelamaan ini membentuk satu kota. Umat banyak berkumpul di sini, manusia banyak kumpul di sini. Jadi begitu sampai di kota, mereka tetap menyembah Pangkong. Jadi sejarah itu terus berkelanjutan sampai hari ini. Sebagian tempat dari kelenteng ini bahkan masih dilengkapi dengan patung atau arca kuno yang berumur sangat tua. Kelenteng ini dibuka setiap hari dari jam 5 pagi subuh sampai jam 8 malam. Itu setiap hari juga banyak umat-umat yang datang beribadah. Umat yang beribadah di kelenteng ini ada umat dari 3 aliran, umat Tao, umat Konfusius, dan umat Buddha. Jadi semuanya bisa beribadah di sini. Kita tidak mempetak-petakan ini aliran apa, yang ini satu kebersamaan, Pak. Dari dulunya sudah demikian, kita tetap menerima seluruh umat yang ingin beribadah di sini. Tidak hanya tempat peribadatan dan pemakaman, bukti lain dari jejak sejarah adanya warga Tionghoa di kota Pangkal Pinang ini adalah dibangunnya sekolah khusus anak-anak keturunan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa seperti Pak Yap Kun ya, pernah di sekolah. Kalau yang Pada saat itu, jumlah masyarakat keturunan Tionghoa yang menetap di kota Pangkal Pinang mencapai 60%.
Ya pemirsa, sekarang saya berada di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, yang dimana dulu namanya adalah HCS, Holland Chinese School. Nah, dulu tempat ini karena banyak sekali masyarakat Tionghoa, 68% di Pangkal Pinang. Jadi mereka belajar mengajar di sini dan bangunannya cukup tua, udah dibangun dari 1917. Ayo Pak, kita... Beralih dari masa berdatangannya bangsa Cina ke Pangkal Pinang, jejak kota Pangkal Pinang tempo dulu lainnya ada di masa kolonial Belanda. Ini tergambar kuat pada bangunan Residen Huis, atau yang sekarang dikenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Bangunan yang menjadi cagar budaya kota Pangkal Pinang ini memiliki gaya arsitektur Eropa, dengan pilar, pintu, dan juga jendela yang menjulang tinggi. Lantai dari Residen Huis ini juga masih tergolong asli dan terlihat kokoh. Selain kota Muntok Bangka Barat, Pangkal Pinang dijadikan sebagai salah satu distrik utama di Pulau Bangka. Dan rumah ini mulai ditempati sebagai residen pada tanggal 3 September 1913. Kalau peninggalan Belanda itu ada yang kita sebut dengan living monument ya, kemudian ada yang dead monument. Nah, yang living monument artinya bangunan itu dibangun pada masa Belanda dan sampai sekarang masih difungsikan untuk kepentingan umum ya. Misalnya seperti rumah residen kan, dari dulu dia rumah residen, cuma ketika kita merdeka, residen Bangka juga bertempat tinggal di situ. Kemudian sekarang kan fungsinya menjadi rumah kediaman resmi ya Wali Kota Pangkal Pinang. Nah itu yang kita sebut dengan living monument, monumen hidup ya. Nah, misalnya rumah ibadah ada Kerkerat Protestan Tu Pangkal Pinang atau Gereja Maranatha. Nah, sejak masa Belanda dia dibangun untuk gereja ya. Sampai sekarang masih difungsikan sebagai tempat ibadah atau gereja. Itu yang living monument. Nah, kantor residen juga ya. Pada masa Belanda dijadikan sebagai perkantoran ya. Nah, kemudian pada masa kita merdeka juga dijadikan sebagai perkantoran. Tidak jauh dari Residen Huis, di sisi barat dari Rumah Dinas Wali Kota Pangkal Pinang, terdapat taman yang kini menjadi ruang publik bagi warga kota Pangkal Pinang. Taman ini dikenal dengan Taman Sari atau Wilhelmina Park. Nah pemirsa, ini adalah Tugu Prasasti, yang mana Tugu ini merupakan bukti sejarah rakyat Bangka dalam mempertahankan dan memperebut kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Dan Tugu ini disahkan oleh Bung Hatta pada tahun 1949.
Tugu Pergerakan Kemerdekaan yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI Muhammad Hatta ini memiliki bentuk yang unik dan menarik. Keberadaan tugu ini tidak hanya menambah keindahan dari Taman Sari, tapi sekaligus mengingatkan kita akan sejarah pergerakan kemerdekaan. Bangunan lain yang kental dengan nuansa kolonialnya adalah Museum Timah. Ini adalah bangunan bersejarah yang menyimpan catatan perjalanan panjang sejarah pertimahan di Bangka Belitung. Selain Museum Timah, living monument yang masih dimanfaatkan hingga saat ini adalah Gedung Peninggalan Belanda, yang kini menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pangkal Pinang. Desain eksterior dari bangunan ini memiliki kesamaan dengan SMP Negeri 1 Kota Pangkal Pinang. Pintu dan jendela yang menjulang, serta dinding yang kokoh merupakan ciri khas dari bangunan-bangunan bergaya Eropa yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Ada lagi yang disebut dengan dead monument. Dead monument. Jadi dulu dia misalnya difungsikan sebagai makam ya, sebagai makam atau kuburan ya. Nah, sekarang tidak dijadikan sebagai makam lagi. Jadi ya dia cuma dirawat, dijaga sebagai bukti bahwa Belanda itu pernah berkuasa di Bangka, misalnya Kerkhof kan. Nah, kemudian ada bangunan Museum Timah. Nah, itu awalnya kan hanya untuk tempat pekerja-pekerja tambang ya, pekerja-pekerja tambang. Mereka pindah dari satu distrik ke distrik lain ya. Nah, itu sebagai tempat penginapannya. Nah, sekarang misalnya diubah menjadi museum. Itu yang disebut dengan dead monument. Masa penguasaan Belanda di Bangka yang berlangsung lama telah meninggalkan bukti sejarah, diantaranya Kerkhof atau pemakaman. Sebenarnya, selain di kota Pangkal Pinang, Kerkhof dapat juga dijumpai di Sungai Liat, Belitung, dan Mentok. Terdapat sekitar 102 makam dengan bentuk dan ukurannya yang bermacam-macam. Di sini juga bersemayam tokoh pejabat yang menjadi bagian penting dari masa pemerintahan Belanda pada saat itu. Pangkal Pinang tempo dulu adalah representasi perjalanan panjang suatu kota berjuluk Kota Pangkal Kemenangan. Jejak sejarah yang masih dapat ditemui hingga kini tidak hanya menjadi bangunan tua yang kian ditinggalkan, tapi diharapkan dapat mempertegas identitas dari ibu kota negeri serumpun sebalai ini sebagai kota syarat sejarah. Nah, demikian pemirsa perjalanan saya kali ini yang sudah menyusuri jejak sejarah yang ada di kota Pangkal Pinang. Nah, jaga dan cintai setiap peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita sebagai upaya untuk melestarikan sejarah bangsa. Sampai berjumpa kembali di episode Negeri Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.